Wa qala, dan Nabi mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Idza tumina khana wa idza hadatsa kadzaba wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, yang datang dari jalan Abdullah bin Amr, Nabi SAW mengatakan ada 4 sifat, kata Nabi. Barang siapa yang memiliki sifat itu, mangkunna fi, barang siapa yang berada di dalamnya, maka dia terjerumus ke dalam kemunafikan. Ada di dalam dirinya nau'un minan nifaq, bisa terjerumus ke dalam kemunafikan. Barang siapa yang terdapat di dalam dirinya satu sifat dari 4 sifat tadi, berarti di dalam dirinya ada sifat kemunafikan sampai dia tinggalkan. Iyadzan billah, kita berlindung kepada Allah Taala dari nifaq ini. Walaupun nifaq itu terbagi kepada 2, ada disebut dengan nifaqun asghar, dan itu yang dimaksud di dalam sabda Nabi SAW ini. Ada nifaqun akbar, alladhi yukhriju sahibahu minal millah, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi nifaqun asghar, kemunafikan yang bersifat kecil. Wa idza tamadal insanu alaih, apabila manusia senantiasa berada di atasnya, bisa jadi dia ujung-ujungnya terjerumus ke dalam kemunafikan yang besar. Yang pertama, Nabi mengatakan idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza ahada ghadar, apabila dia berjanji maka dia curang. Wa idza khasama fajar, apabila dia menuntut balas dia melampaui batas. Ini menuntut balas dengan sesuatu yang serupa itu secara hukum boleh-boleh saja. Seseorang dipukul oleh seseorang, lalu dia membalas dengan pukulan yang sama, secara hukum boleh, secara hukum diizinkan oleh Allah Taala. Menuntut balas kepada seseorang yang melakukan perbuatan tidak baik kepadanya, kemudian dilakukan dengan perbuatan yang sama. Dirinya dipukul 1 kali, maka dia menuntut balas 1 kali. Adapun ketika dirinya dipukul 1 kali, lalu dia memukulnya lebih 1 kali sebagai tuntutan pembalasan, itulah yang dimaksud dengan wa idza khasama fajar. Itu tidak boleh dalam Islam. Jadi ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menuntut balas kepada seseorang. Yang pertama, membalas kezaliman dengan sesuatu yang serupa. Ini secara hukum boleh, walaupun tidak diberikan dorongan kita di atasnya. Tapi terkadang itu untuk menjadi pelajaran boleh dilakukan. Yang kedua adalah melakukan atau menuntut pembalasan dengan sesuatu yang lebih. Ini yang disebut oleh Nabi wa idza khasama fajar, dan itu tidak diperbolehkan dan tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dituntut pembalasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti lebih kecil daripada apa yang diperlakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.